Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azal Fudani Friandra, NPM 21150611112. Saya berasal dari kelas PSTIB. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang sebuah jurnal, yaitu judulnya Rancangan Sistem Informasi Kinerja Keuangan Berbasis Object Oriented Analysis and Design atau OAD. Nah, dapat kita lihat di sini pada abstrak menjelaskan kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh setiap instansi pendidikan untuk meningkatkan pelayanan dalam tata kelola pendidikan. Penelitian ini menjelaskan kinerja keuangan dari instansi pendidikan khususnya yang berbasis OOAD. Hasil dari penelitian ini, instansi dapat mengetahui perancangan detail setiap aktor atau pelaku yang menjalankan sistem perencanaan menggunakan UML dan desain tabel yang implementasi di tabelnya langsung menggunakan database MySQL. Nah, kita langsung saja untuk yang pertama pada bagian pembahasan yang dijelaskan di sini adalah use case. Nah, di sini terdapat use case di mana aktornya yaitu teller, admin, yayasan, dan BP. Nah, di sini teller sendiri dapat melakukan input pembayaran siswa. Untuk admin dapat melakukan banyak use case. Yang pertama input tahun ajaran, validasi pembayaran dari teller, input data master jenis pembayaran, input data master siswa, lalu dapat melakukan input data master kelas dan jurusan, dapat melakukan input data master jurusan, dan dapat melakukan input kepada data master pegawai atau pengelola. Nah, untuk yayasan, aktor yayasan ini dapat melakukan analisis terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir dapat aktor BP. BP itu dapat melakukan monitoring tunggakan. Nah, itu adalah use case dari sistem yang pertama. Nah, yang kedua terdapat use case dari level admin. Nah, untuk level admin ini dapat kita sendiri, use case-nya lumayan banyak. Nah, untuk deskripsinya terdapat di bawahnya dapat kita pahami itu admin yang pertama aktor. Admin ini aktor yang memiliki hak akses penuh terhadap pengelolaan sistem informasi. Fungsi admin diantaranya adalah pengelolaan terhadap data siswa, data laporan, pendapatan, pengeluaran, data pegawai, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh admin. Nah, di sini adalah admin. Dapat login, lalu sampai ke dashboard. Dari dashboard ini dapat pergi ke use case yang lainnya seperti keluar kas keuangan, yang mana kas keuangan ini berisi laporan pengeluaran, saldo bank, sinkronisasi bank, dan juga setting bank. Juga dapat dari dashboard dapat menuju ke pegawai, yang mana pegawai ini juga memiliki banyak use case lainnya. Lalu dari dashboard juga bisa ke user pengelola sistem. Selain ke user pengelola sistem, dashboard ini juga bisa ke data siswa, dapat ke setting, dan dapat juga ke sirkulasi data, di mana setiap aktivitas ini memiliki cabang aktivitas lainnya, seperti pada setting, bisa melakukan setting terhadap kelas, jurusan, atau pelajaran. Untuk data siswa dapat melakukan tambah siswa, dapat melakukan hapus siswa. Data beban usaha dapat melakukan tambah beban, edit beban, hapus beban, dan lain-lainnya. Untuk data pendapatan bisa melakukan hapus pendapatan, edit pendapatan, dan juga tambah pendapatan. Untuk data aktivitas tetap dapat melakukan tambah aktiva, edit aktiva, dan hapus aktiva juga. Nah, selain itu juga dapat ke laporan pendapatan. Nah, dari laporan pendapatan ini memiliki sistemnya per tahun, per tanggal, dan juga per bulan. Jadi kira-kira untuk use case dari level admin adalah seperti ini. Yang kedua itu use case dari teller. Nah, dari teller ini, teller dapat melakukan login. Dari login ini bisa menuju ke dashboard user. Dari dashboard user ini bisa menuju ke tempat-tempat yang lain seperti pembayaran angsuran. Bisa juga ke pembayaran siswa, dan juga dapat ke pembayaran lain-lain, serta pembayaran, ganti siswa pembayaran SPP, dan juga dapat melakukan logout. Setelah itu juga bisa melakukan refresh. Nah, jadi teller ini memiliki banyak use case yang dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu use case-nya dari yayasan. Untuk yayasan ini dapat melakukan login. Nah, setelah melakukan login akan menuju ke dashboard. Dari dashboard ini seperti use case sebelumnya dapat menuju ke berbagai macam use case lain seperti logout yayasan. Habis setelah itu dapat ke laporan sudut pendapatan, laporan tunggakan, analisis dengan EVA dan ABT, dan juga bisa melihat grafik, yang mana grafik ini memiliki
rencana pendapatan, dan pendapatan seluruhnya. Nah, juga dari dashboard ini setelah melakukan login ke dashboard juga dapat melakukan logout. Nah, mungkin segitu. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Untuk kelas diagram sendiri terbagi banyak, itu ada pembayaran siswa, teller, admin, yayasan, analisis pendapatan dengan EVA dan ABT, dan juga setor pendapatan. Nah, di sini dalam pembayaran siswa dapat melakukan berisi ID pembayaran, NIS, ID tahun pelajaran, ID pendapatan, nominal, dan tanggal bayar. Itu juga dapat melakukan hitung total pembayaran. Untuk teller sendiri bisa dengan NIP, nama, level user, dan bisa ditentukan jam, tanggal, bulan, dan tahunnya. Untuk setor pendapatan sendiri terdapat pendapatan, pendapatan, NM, slash pendapatan, nominal pendapatan, bulan, dan tahun pelajaran. Juga dapat menghitung total pendapatan dan tanggal serta bulan. Nah, begitu juga dengan yayasan, memiliki NIP, nama, dan juga level user. Analisis pendapatan dengan EVA dan ABT, terdapat ID sekolah, ID pendapatan, dan ID pengeluaran. Juga dapat melakukan hitung total pendapatan dan hitung total pengeluaran. Selanjutnya kita bergeser ke activity diagram. Nah, untuk activity diagram ini dapat kita lihat sendiri. Ini terdapat activity di mana terdapat dua aktor, yaitu aktor atau user dan juga sistem. Nah, pertama dimulai, lalu aktor akan memasukkan username dan passwordnya. Nah, lalu sistem akan melakukan validasi. Lalu terdapat kondisi jika, nah apabila kondisinya bernilai salah, maka akan tampil pesan gagal untuk login dan kepada aktor, dan juga kembali ke masukkan username dan password. Nah, apabila kondisinya bernilai benar, maka akan berlanjut ke dashboard. Nah, terus yang pertama itu activity diagram untuk login. Yang kedua adalah activity diagram untuk logout atau keluar. Nah, di sini cukup sederhana untuk aktivitas logout sendiri. Pertama sekali aktor dimulai, lalu memilih logout pada sistem. Nah, setelah itu sistem akan membawa aktor ke halaman login seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Setelah itu terdapat activity diagram tambah data. Untuk activity diagram tambah data ini terdapat dua aktor lagi, yaitu user dan sistem. Aktor itu bisa diibaratkan dengan user. Nah, setelah itu pertama dimulai, lalu akan berlanjut ke tambah data yang ditambahkan oleh user. Setelah user menambahkan data, maka akan divalidasi oleh sistem. Nah, setelah melakukan validasi, maka akan terjadi terdapat lagi kondisi. Nah, apabila kondisi ini bernilai salah, maka akan tampil pesan gagal. Setelah ditampilkan pesan gagal, maka akan masuk kembali ke tambah data. Namun apabila decision-nya bernilai benar, maka akan tampil pesan berhasil yang dikirimkan oleh sistem kepada aktor. Yaitu untuk activity diagram untuk menambahkan data. Selanjutnya di sini juga terdapat activity diagram untuk melakukan pengeditan data, untuk merubah data. Nah, di sini juga terdapat dua aktor, itu aktor dan sistem. Yang pertama dimulai dari aktor, melakukan pemilihan data. Setelah melakukan pemilihan data, sistem akan mencari data. Setelah data dicari, maka user melakukan edit data. Setelah itu akan divalidasi oleh sistem. Nah, di sini sistem akan menilai melalui decision. Apabila validasi ini salah, maka akan tampil pesan gagal pada aktor, dan aktor kembali dibawa ke edit data. Nah, apabila decisionnya bernilai benar, maka akan tampil pesan berhasil, lalu akan berakhir. Setelah itu juga terdapat activity diagram untuk melakukan penghapusan data. Nah, untuk melakukan penghapusan data juga terdapat dua aktor, yaitu aktor dan juga sistem. Seperti biasa dimulai dari aktor, melakukan pemilihan data. Setelah data dipilih, maka sistem akan mencari data tersebut. Setelah dicari, maka akan dilakukan penghapusan kepada data. Setelah itu, sistem akan melakukan decision. Jadi, apabila bernilai salah konfirmasinya, maka akan tampil daftar data. Lalu user akan dibawa kembali ke pilih data. Setelah itu, apabila decisionnya benar-benar, maka akan dilakukan penghapusan data. Apabila pada bagian konfirmasi ini user memilih ya, maka data akan dihapus dan akan ditampilkan pesan bahwa data berhasil dihapus. Setelah itu terdapat activity diagram untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data ini sendiri terdapat dua aktor seperti biasa. Dimulai dari aktor melakukan pemilihan menu. Setelah melakukan pemilihan menu, maka berlanjut pada sistem melakukan decision.
apabila data yang ditemukan ada atau terdapat dalam program, maka data itu kan ditampilkan kepada user. Namun apabila datanya tidak ada, maka akan menampilkan layar kosong saja kepada user atau kepada aktor. Nah, seterusnya ada sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram untuk login. Nah, yang pertama itu dimulai dari aktor. Aktor ini melakukan input username dan passwordnya melalui akun masing-masing. Nah, setelah itu dari aktivitas login, maka akan menuju ke get username dan password yang akan berlanjut kepada database dan server. Database server. Setelah itu akan dilakukan validasi. Setelah dilakukan validasi, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, login berhasil. Apabila login berhasil, maka aktor akan dibawa ke bagian dashboard. Nah, namun apabila validasi gagal, maka login akan gagal dan dikembalikan ke tampilan login. Nah, itu untuk sequence diagram dari login. Yang kedua, terdapat sequence diagram dari logout atau untuk keluar. Jadi di sini dimulai dari aktor melakukan logout. Setelah sampai kepada logout, maka akan terdapat close session. Nah, setelah lakukan close session, apabila aktor yang ingin melakukan login kembali, dapat dilakukan dari logout langsung menuju ke bagian login. Untuk sequence diagram dari logout mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat sequence diagram dari tambah data. Yang pertama itu aktor. Nah, dari aktor ini melakukan input terhadap username dan password seperti pada bagian login tadi. Setelah itu, dari login akan berlanjut ke database server untuk melakukan get username dan password. Lalu lakukan validasi oleh database server. Jika loginnya gagal, maka akan kembali ke tampilan login. Nah, namun apabila login berhasil, maka akan dibawa ke dashboard. Nah, setelah itu untuk melakukan tambah data, maka dari aktor dimulai ke validasi ke tambah data setelah melakukan login. Lalu dari tambah data akan dikembalikan ke database server untuk melakukan validasi. Nah, apabila di sini terdapat dua decision, apabila data valid maka akan ditampilkan di dashboard. Namun apabila data tidak valid atau gagal, maka akan ditampilkan di tambah data. Selanjutnya terdapat sequence diagram edit data. Yang pertama itu dimulai dari aktor. Seperti tadi, aktor ke halaman login dan melakukan input username dan password. Setelah dilakukan input username, maka database akan membaca get username dan password dan melakukan validasi. Lakukan validasi, maka terdapat decision di sini. Apabila login berhasil, maka akan dibawa ke dashboard. Apabila login gagal, maka akan dikembalikan ke halaman login. Apabila ingin melakukan edit data, bisa dilakukan dengan cara pertama dari aktor itu langsung ke edit data. Nah, setelah diedit, akan dilakukan validasi dari edit data ke database servernya. Setelah itu, apabila dari database server ini mengatakan data valid, maka data itu akan diupdate dan ditampilkan ke dashboard. Data yang baru akan ditampilkan ke dashboard, data hasil editan tadi. Namun apabila validasinya ini gagal, maka akan berlanjut ke data tidak valid dan gagal update. Jadi database servernya akan membaca dan melakukan validasi. Apabila data itu valid, maka akan kembali ke dashboard dan menampilkan data yang baru. Bila tidak, maka akan dikembalikan ke edit data. Nah, selanjutnya ada sequence diagram untuk melakukan penghapusan data. Untuk penghapusan data sendiri dimulai dari aktor untuk melakukan login kembali, karena ketika ingin memasukkan akun maka harus melakukan login dulu. Yang pertama input username dan password dari aktor ke halaman login. Nah, dari halaman login ini akan berlanjut ke database server untuk melakukan validasi. Nah, setelah melakukan validasi, maka akan terjadi dua decision. Apabila validasinya berhasil, maka loginnya berhasil dan akan dibawa ke dashboard. Apabila loginnya gagal, maka akan dibawa ke tampilan login kembali. Setelah itu, user atau aktor sendiri bisa melakukan penghapusan akun apabila validasi dari loginnya berhasil. Nah, dari aktor ini bisa berlanjut ke hapus data. Pada bagian hapus data, aktor bisa melakukan menghapus data, lalu akan dilakukan validasi. Setelah validasi dilakukan dan database server menjadi datanya valid, maka data itu akan di-destroy atau dihapuskan dan akan dikembalikan ke halaman dashboard. Selanjutnya terdapat sequence diagram untuk melakukan penglihatan data. Untuk melakukan penglihatan data ini seperti biasa dimulai dari aktor, melakukan login dengan menginputkan username dan password. Setelah itu dari login ke database server,
terdapat get username dan password. Dari database server sendiri terdapat akan melakukan validasi. Lalu seperti tadi akan terjadi decision apabila login berhasil dan login gagal. Apabila login berhasil akan melanjutkan ke bagian dashboard. Namun apabila gagal maka akan dikembalikan ke halaman login. Setelah kita login dan berhasil sampai ke dashboard, maka setelah itu akan dilakukan indeks dari aktor menuju ke lihat data. Nah, setelah melihat ke tampilan lihat data, maka akan melakukan validasi dari data ke database server. Apabila berhasil, nah jika berhasil dari database server ini akan melakukan penampilan data ke bagian tampil data. Nah, di sini terdapat perancangan dari basis data itu sendiri, yang mana sudah saya jelaskan tadi. Mungkin untuk jurnal dari rancangan sistem informasi kinerja keuangan berbasis OAD ini saya cukup sampai di sini. Jadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa menggunakan OAD ini kita dapat melakukan analisis yang lebih valid dan lebih terarah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata-kata dan penyampaian materinya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.